This morning, Selamat Sasa. pagi. This morning, Abah. Selamat pagi. Udah masih Pagi. merdeka nggak nih, Bah? Merdeka? Ya, apa itu? Sudah nggak ya? Sudah nggak ya berarti ya? Sudah nggak ngomong merdeka lagi sekarang ya? Masih merdeka. Ya Ya, masih Agustus kok. masih Agustus. Jadi merdeka. 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 Wow, hari ini spesial sekali, Abah. Hari ini kayaknya ada tiga narasumber, apa tiga host, atau empat host ini, Bah, sebenarnya, Bah? 34. Tiga Tiga narasumber. empat. Jadi, Sasa izin Abah ya untuk menyampaikan ke teman-teman hari ini yang menonton This Morning. Hari ini cukup spesial karena kita hari ini akan episode pertama yang sepertinya nanti sebentar lagi akan viral di Malaysia gitu ya, Datuk ya. Pakai cakap Melayu kita. Kita merambah ini. Abah bolehkah dikenalkan Abah di samping-samping Abah ini siapa ini tamu-tamu spesialnya? Rasanya Sasa udah kenal, jadi saya nggak perlu memperkenalkan ke Sasa. Dan Iya. teman-teman banyak yang sudah kenal. Ini Oh. sebelah saya, atau biarlah mereka memperkenalkan Oh, diri benar. sendiri. Karena tahun ini kan teman-teman perusuh di SW itu kumpul di sini. Pertama kali saya kira This Morning pakai Mhm. acara ini karena waktu kumpul tahun lalu belum ada This Morning. Belum ada This Morning, Ya kan, Sasa? betul. Nah, Betul, belum nah, ada, belum ada. sebelah saya Datuk, silakan memperkenalkan diri. Oh ya, terima kasih. Selamat pagi Sasa, selamat pagi Abah, selamat pagi semuanya pemirsa This Morning. Nama saya Datuk Diraja Dimyani, itu nama panggung. Kalau nama aslinya itu Wahidal Mustafa Dimyani. Ini saya ikut gathering yang keempat, jadi saya miss itu hanya di gathering 1 dengan 2 saja. 3 dan seterusnya, alhamdulillah bisa hadir. Selamat datang, Namanya Datuk. Datuk berarti orang Malaysia. Ya. Iya. Iya. Ini Asalnya acara hari Malaysia ini, apa? Gimana asalnya nih dari ceritanya? Tulungagung, tetapi sudah 25 tahun tinggal di Malaysia. Jadi ini nanti pembicaraan bisa pakai bahasa Melayu atau bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Ini bisa ini. Trilingual. Ya, trilingual. Terima kasih, Datuk. Monggo sebelahnya Ayo, barangkali memperkenalkan diri. agak dekat ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This Waalaikumsalam. morning, nama saya Subhaji atau panggil Pak Haji, Profesor Kapuk dari Kota Batu. Dari Batu. Ya, Batu ya. Ini baru pertama kali ada. Baru pertama kali jadikan perusuh nih. Pertama kali ada narasumber. Karena sekarang sudah seperti bukan profesor dulu ya. Tapi memang pantas karena Hmm. siapa panggilannya siapa? Haji. Aji. Karena Bung Ya. Aji ini orang langka dan ahli di bidang perkapuan, kapuk randu. Dan sekarang kita kan sudah jarang melihat ada pohon randu. Kalau dulu Sasa, zaman Anda sudah beda, zaman saya itu namanya bantal, guling, kasur, itu isinya adalah kapuk randu dalamnya itu. Yang sekarang kan sudah apa? Kalau sekarang lebih banyak apa? Busa. Busa, sintetis, dakron, dan Sintetis itu apa? sintetis serat dari plastik ya, kimia ya. Kimia ya, Nah, bahan kimia. kalau kan ada juga yang bulu angsa ya sekarang ya. Ada banyak juga bulu angsa. Tapi Mana yang terbanyak sekarang? Kalau terbanyak memang masih polister ya, destakron Polyester ya, ya. yang digunakan sekarang. Ya. Nah, tapi berharap kapuk tetap menjadi alternatif. Kenapa orang masih ada yang pakai kapuk? Pertama, memang kadang orang itu kalau sudah sejak kecil pakai kapuk itu kadang masih mencari kapuk. Pertama, kedua, kapuk itu ditinggalkan karena image-nya katanya alergi, kemudian banyak tungau. Tapi sesungguhnya karena memang yang terbaik tidak kita gunakan. Jadi yang terbaik kadang kita ekspor. Oh. Ayo, Gitu kalau Sasa bantalnya ceritanya. pakai apa? Sasa Sasa? bantalnya
Aduh, Sasa itu kalau anak-anak zaman sekarang yang pentingnya dijual apa, Bah. Terus dilihat mana ada diskonan satu kali dua gitu langsung saya beli. Cuma biasanya dakron. Biasanya yang kita cari itu dakron itu yang banyak. Ya cukup banyak diperebutkan lah malah segini dakron nggak. Kalau nggak dakron nggak mau gitu. Apa bedanya sih? Prof, waduh ini saya juga langsung mau nanya ini, Bah. Kenapa kok dakron? Terus kalau ada bilang ini bulu angsa, waduh lebih mahal lagi tuh harganya. Itu apa sih Ya, sebenarnya yang bikin? Apakah beneran bulu angsa yang dibebet gitu, dimasukkan situ atau itu cuma sekedar nama aja? ya, memang kalau bulu angsa itu dari bahan yang memang bulu angsa yang memang Hmm. ringan, memang mudah kembali ya, apa namanya, mental itu. Mm-mm, Tapi mm-mm. kalau kapuk sebenarnya lebih alami karena memang mengandung rongga. Jadi kapuk itu seratnya Oh. berongga. Jadi aliran udaranya itu lebih lebih lancar daripada menggunakan polister atau Oh. bulu angsa. Nah, sekarang kalau di Eropa justru tidak sarankan untuk menggunakan bulu angsa karena Oh. ada apa namanya lembaga ya, lembaga yang peduli terhadap animal ini. Hewan Jadi ya. kalau kita menggunakan kapuk itu sudah save animal, save world, choose kapuk. Wah, Jadi Nah, gunakan kapuk peduli terhadap alam. Ya. mantap. Jadi berarti di hari ini itu yang datang dalam acara Prusu Diswe. Berarti ini acaranya acara Prusu Diswe gitu, Abah ya? Yang iya, diadakan setiap karena tahun begitu dulu ya? dulu ini yang inisiatif kan teman-teman sendiri karena mereka kan saling kenal di komentar-komentar Hmm. waktu setelah membaca siswi itu, Mm-mm. kemudian mereka saling ledek, saling ejek, saling Hmm. bully dan merasa akrab, kemudian pengen ketemu tapi di mana, terus mereka bilang ya gimana baiknya, ya udah saya inisiatif mengakomodasikan itu. Nah, waktu itu pertama kali di Agrinek di Banten. Oke. Nah, kemudian seterusnya di lokasi Hmm. ini tapi sudah banyak berubah ya Datuk ya. Ya, banyak juga. Di lokasi ini jadi bagi yang tidak ikut dengan alasan saya udah pernah, mungkin akan menyesal karena Hmm. pernah dan sekarang berbeda sudah. Buktinya saya masih terus, ikut aja terus. Ini sebenarnya saya awal Agustus itu seharusnya sudah balik ke Malaysia, tapi demi gathering ini saya postpone, minggu depan baru balik ke Malaysia. Wow, luar biasa. Berarti segitu spesialnya ya acara Perusuh Ya, Disbe ini menurut saya menarik, Abah. Berarti saya kan udah official dijadikan perusuh tahun pertama nggak ini, Abah? Nah, maksudnya ada saya yang itu khusus dalam... Mm-mm. ada yang khusus datang dari Batam kemarin. Weh, Francisca ya rasanya ya, ya. Ya. Ibu Francisca. Nah, dari datang dari Batam. Batam, Mm-mm. kemudian Malaysia, ada yang dari Batam. Riau, ada yang dari Mm-mm. Riau kemarin, Ya, banyak dari Jakarta, dari Bandung, dari Jawa Tengah. Wow. Dan Nah, itu benar-benar dari latar belakang yang berbeda-beda semua ya di dalam perusuh ini. ya iya. tentu karena Nah, justru mm, itu yang ditunggu-tunggu Sasa. Jadi kita Heeh, itu heeh, mau gimana mendengarkan gimana? sharing bisnis ataupun sharing insight dari teman-teman sesama perusuh yang kadang wow, seperti hari ini itu yang kapuk ini menurut saya sangat wow karena bayangan saya sendiri juga dulu saya masih ingat saya masih pakai bantal kapuk dan sayur kasur kasur dengan bantal yang dari kapuk, eh, eh, dan ingat juga itu kan kainnya itu garis-garis warnanya merah muda Ya, sama ya, ya, putih, ya, ya, ya. dan seperti kemarin yang Abah sampaikan di bayangan kita semua itu kayaknya udah nggak ada yang pakai deh, tapi rupanya yang dipakai itu yang reject kan, dan yang kualitas bagus itu sudah diekspor, artinya kita malah meninggalkan sesuatu yang muncul di Eropa dan negara maju itu masih malah dicari, di kita malah ditinggalkan. Dan ini sesuatu yang menurut saya baru. kalau di Malaysia, Hmm. Datuk, Ya, bantalnya pakai apa? setahu saya masih banyak yang pakai dakron polyester gitu. Mm-mm. Dakron Iya. kan. Malaysia ada itu namanya kekabu ya, kekabu. Pak, Honda Coba kekabu. jelas dipegang ya. Ya. Kalau di Malaysia namanya daerah bahasa lokalnya kekabu. Apa itu kerabu? Kekabu itu ya nama kapuk. Di Oh. banyak juga kita ekspor 1 tahun itu bisa sampai
10 kontainer untuk kapuk ke Malaysia ini. Oh, Anda nih ekspor ke Malaysia. Malaysia juga, Ya. Malaysia, Eropa juga, Tuh, ekspor ke Eropa juga. Eropa. Wah. Banyak juga di di Amerika itu juga menggunakan untuk sustainable, untuk kembali ke alam itu menggunakan packing neutral itu. Wow. Rutin ke sana juga. Ya. Dan Nah. biasanya kan kalau di luar negeri back to nature ini berarti harganya akan melangit kan? Betul. 10 kali lipat ya Mas Sasa. daripada Indonesia. 10 kali lipat 10 kali lipat. harga Indonesia. Dari polister. dari harga kapuk di Indonesia. Oh, dari harga kapuk di Indonesia. Ya. Mas Sasa. Dalam. Ya, Mas Ari. Maaf, kalau saya kembali ke kapuk lagi ya, untuk menghindari lembab atau keluar kutu itu perawatannya gimana, Pak? Ya. Sebenarnya untuk menggunakan kapuk itu kutu sebenarnya tidak suka karena mengandung selulosa itu di dalam kapuk itu. Tapi biasanya memang jarang sekali dijemur, itu biasanya yang menjadi sehingga lapisan sarungnya itu bisa jadi kotor. Akhirnya tungau dan serangga itu mudah sekali hinggap di situ. Ya memang solusinya harus sering dijemur itu aja sebenarnya. Karena kalau tidak dijemur akan menjadi lembab. Oh, karena lembab ya. Ya. Berarti memang tungau itu adanya di lapisan luar ya, lapisan-lapisan sarungnya, bukan di dalam kapuknya begitu ya sebenarnya. Iya, betul. Ya. Oh. Kalau dengar pasar ini kayak profesor beneran ini kayak. Ya, benar. Bener lah, iya makanya. Setuju. Nah, Anda dari mana mendalami perkapuan secara ilmiah begitu? Ya, dulu saya di Rejo Tangan Tulungagung itu. Ya, mbah saya itu lainnya dari tetanggaan. Jadi dulu memang mbah saya suka buat kasur dari kapuk. Kemudian saya terinspirasi juga. Akhirnya di Malang, sekarang pusatnya banyak juga di Pandaan itu untuk produksi kapuk itu. Dan banyak juga kapuk itu dari Pasuruan, dari Lombok, dari Sumbawa. Ya. Untuk daerah Jawa Timur Indonesia itu yang paling banyak itu antara Jawa Timur dan daerah Jawa Tengah, padi itu juga banyak. Dan sampai sekarang masih banyak ya? Maksudnya apakah memang sekarang semakin jarang? Atau karena penggunaan di Indonesia semakin jarang, jadi malah semakin jarang yang punya? Atau ternyata masih banyak gitu bahannya? Kalau di Indonesia masih banyak, artinya banyak itu berkurang daripada tahun perpindahan dari kebijakan pemerintah dulu. Ada perpindahan untuk kapuk berpindah ke cotton, karena Indonesia itu 90% impor dari cotton. Jadi kapuk itu kalau total dalam 1 tahun itu bisa sampai 10.000 ton. Kalau di total sekitar. Jadi kami hanya ekspor sekitar hanya 10%-nya saja sebenarnya. Wah, ini kebijakan pemerintah yang mana menarik ya? Iya loh, menarik. Iya Pak, betul. Di Balitas itu dulu ada kebijakan perpindahan sekitar tahun 80-an. Ada kebijakan untuk menanam kapas. Dulu ayah saya transmigrasi di Sulawesi, di daerah Konawe sana, jadi pernah mengalami juga untuk menanam kapas, tapi tidak tahu karena masih kecil kenapa tidak berlanjut gitu. Nah, sehingga mungkin sekarang waktunya harus bagaimana supaya pohon-pohon kapuk itu diperbanyak, selain untuk reboisasi, mungkin untuk daerah-daerah tertentu tuh memang yang bisa tumbuh pohon kapuk. Karena tanahnya yang pohon lain tidak bisa tumbuh gitu. Kemungkinan lebih bagus kapuk daripada yang lain. Tapi orang punya pohon kapuk itu secara ekonomi dia bisa dapat penghasilan dibanding punya pohon kelapa atau dibanding punya pohon pisang. Ya, memang secara ekonomis itu tidak begitu menguntungkan karena pertama lamanya tumbuh pohon, kemudian pohonnya juga tidak semahal pohon yang lain. Nah, karena lama kayunya. Itu kayu itu. Ya, kalau ditebang nggak laku. Nggak laku gitu ya. Yang biasanya hanya untuk bahan bangunan. Nah, tapi kalau sekarang dijadikan meja kursi itu udah luar biasa sebenarnya. Sasa, dia ini melihat di tempat ini itu meja panjang, meja makan, dingklik, itu kursi panjang. Itu terbuat dari pohon randu, pohon kapuk ini.
Nah, dia Naik kelas ya. bilang, wah ini yang membuat pohon kapuk sekarang jarang karena dipakai untuk meja. Padahal waktu itu motifnya karena di sini tumbuh pohon kapuk, kemudian sudah tua, kemudian ditebang. Saya pikir kok untuk apa ya ini ditebang ini masa dibuang gini saja? Dijual kan nggak laku saat di tempat ini itu ada 3 begitu. Nah kemudian saya pikir wah saya kan nggak mau ada barang-barang mahal di sini. Saya minta digergaji lebar-lebar, tebal-tebal gitu. Nah sekarang kita jadikan meja. Orang nggak mengira kalau itu meja dari kayu kapuk randu begitu. Nah, saya ingat dulu ketika di pesantren itu bantal terbaik itu dari kayu randu ini, karena dulu nggak ada bantal di pesantren saya, ya bantalnya kayu begitu. Nah, kemudian untuk bakia itu sandal yang terbuat dari kayu itu, dulu nggak bisa beli sandal. Jadi sehingga kemarin lihat bahwa di sini ada meja dari pohon randu, dia bilang, wah Pak Dahlan ternyata yang menghabiskan pohon randu. Padahal masih hanya beberapa saja ya, padahal yang ditebang banyak sekali memang. Yang ditebang banyak sekali. Motif orang menebang pohon randu kenapa? Ya pertama banyak jalan di Pasuruan yang dilebarkan sehingga harus terpaksa memang harus ditebang itu. Kemudian yang kedua itu karena sudah tidak banyak produktif, meskipun itu kapuk randu itu bisa sampai 50 tahun masih berbuah. Semakin besar itu semakin banyak juga. Tapi karena tidak ada perawatan, kemudian karena ingin mengganti dengan pohon yang lain, sehingga banyak ditebang juga. Nah, ini baru pertama kali. Baru pertama kali ya, moga-moga nanti nextnya saya bawa bantal kapuknya. Itu harga jual di toko-toko bantal memang lebih mahal dari polister ya? Tergantung apa. Jadi saat demand-nya naik itu kapuk bisa mahal dan sama dengan polister. Dan saat murah itu bisa lebih murah daripada polister. Tapi polister itu banyak macamnya, Pak. Ada yang seratnya mikro, ada yang dakron. Kalau dakron dengan polister itu bedanya memang pada kelicinan dakronnya. Tapi kalau kapuk itu sekarang banyak yang tadi ya untuk bungkusnya merah, kemudian biru. Nah, kalau di Indonesia seperti itu, tapi kalau di luar sudah orang akan tidak tahu ini bulu angsa atau kapuk gitu. Karena kemarin saya tanya ke kapuk 500 ton, kalau dia ekspor kan ekspor kapuk 500 ton begitu. Kapuk 500 ton dan baja 500 ton, mana yang lebih berat? Terus. Jawabannya apa kalau berat di bagian mana sih? Bayangannya mesti besi ya, tapi kan sama-sama 500 kan sama-sama berat ini. Iya, betul. Yang berbeda. Ya beda ke Datuk saya. Iya, boleh. Datuk Sasa dari tadi kemarin tuh penasaran. Sasa kan belum tahu kemarin ternyata Datuk itu udah lama di Malaysia. Dalam waktu sekarang sudah berapa kali Datuk hadir di sini? 4 kali ya? Gathering ini yang keempat. Oke, kalau keempat ini berarti apa yang bikin Datuk itu terus kembali itu sekarang menjadi senior nih, senior perusuh berarti ya, kita udah bilang senior nih. Ya, senior saya itu ada namanya Dr. Sandra, itu seniornya senior itu. Ada yang lebih senior lagi. Boleh Datuk cerita? Nah itu, jadi pasti ada sesuatu yang baru di setiap acara gathering. Termasuk tempatnya pun di sini juga tadi disampaikan ada banyak yang baru. Nah kemarin sebenarnya di meja makan saya sempat diajak ngobrol sama Pak Aji. Ini kayak akan jadi peluang baru Sasa. Karena Pak Aji kemarin menanyakan bagaimana prosedur ekspor dan custom clearance di Malaysia. Sementara saya alhamdulillah insya Allah expert di bidang itu, jaringan saya sudah banyak di sana. Bisa-bisa saya nanti jadi sole distributor kapuk di Malaysia nanti. Ini sesuatu yang baru. Selalu ada yang baru berarti. Nah kalau untuk Datuk sendiri,
kan tadi bilangnya expert di bidang itu. Datuk sendiri kan boleh nih cerita-cerita. Tadi kan Pak Aji sudah cerita mengenai latar belakang beliau. Nah, sekarang gantian Datuk dong. Ini kan saya ini adalah calon-calon atau sudah masuk perusuh tahun pertama ya, berarti ya, Bah ya. Iya. Nanti kan yang dengarkan ini jadi calon perusuh tahun-tahun selanjutnya. Monggo ini, senior. Iya, sebenarnya sudah sah karena kemarin Sasa kan sempat hadir ke Iya, Paget iya, sini, iya. jadi sudah sah Betul. menjadi perusuh Sudah baru. sah. Oke, ya, jadi yang saya lakukan adalah mengekspor produk makanan dan minuman dari Indonesia ke Malaysia. Eh, Kalau dulu itu masih pakai 20 feet, kontainer 20 feet. Nah, sekarang sudah selalu dan pasti pakai yang 40 feet satu bulan 6 sampai 8 kontainer. Isinya makanan-makanan dan minuman yang ada di minimarket di sini plus sama produk-produk UMKM. Contohnya kayak gatot, tiwul, ampok itu semuanya kita bawa. Oh, oh. Jadi terus siapa yang makan ya? Makannya orang Iya. Indonesia yang ada di Malaysia maupun orang Malaysia yang keturunan Indonesia. Dan itu jumlahnya sangat luar biasa. Jadi sebagai informasi, diaspora terbesar di dunia itu diaspora Indonesia terbesar di dunia itu ada di Malaysia. Dan kita cukup untuk memenuhi kekangenan terhadap makanan yang ada di Malaysia. Saya mungkin masker saya masih belum seberapa, tapi masih banyak mulut-mulut yang perlu disuapi dengan makanan-makanan Indonesia yang mereka kangen untuk itu. Apa makanan yang paling laku dari Indonesia setiap bulannya di sana? Masih kerupuk. Kerupuk itu Waduh, top ya. itu memang. Jadi Iya, 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 Jadi iya. ini memang produk pertama saya yang saya ekspor itu awalnya berangkat dari kerupuk dan saya sudah oh ya ini saya juga ini lagi membuat buku autobiografi namanya judulnya Anak Desa Menyuapi Dunia. Nah Oh, ini saya cerita juga dari awal mula mengekspor itu kerupuk yang kita ambilnya dari Tulangan Sidoarjo. Jadi saya pada waktu itu naik sepeda motor nyari pabrik-pabrik kerupuk di sekitar Tulangan dan itu produk pertama yang saya ekspor ke Malaysia. Kerupuknya apa aja? Dari kerupuk uyel, kerupuk Palembang, kerupuk Cassandra, kerupuk Mawar, kerupuk Kepang. Pokoknya semuanya perkupuan saya hafal. wow. Kerupuk-kerupuk itu memang kalau di Malaysia kan biasanya, mohon maaf orang teman-teman Malaysia, kan kalau ada yang dari Indonesia itu kan mereka juga pengen buat. Itu beda kan rasanya? Kerupuk Malaysia Oh, beda beda, kan? beda, beda. Oh. Jadi di Malaysia itu ada kerupuk yang sangat terkenal, namanya kerupuk lekor. Kerupuk lekor itu kayak apa? Kayak sosis, tapi dipotong tipis-tipis gitu. Itu dari Terengganu. Itu kerupuk ikan. Dibuatnya dari kerupuk ikan. Saya rasa kayaknya kerupuk Malaysia yang asli itu aja. Oh, Jadi gitu. lebih variatif yang dari Indonesia. Ini menarik. Ya, lebih kreatif. Lebih Eh, kreatif. Iya, Datuk, iya satunya. Datuk ini baru pulang dari Amerika. Dia nonton Piala Dunia di sana meskipun nggak punya Oh. tiket. Boneknya keluar. Boneknya keluar. Kemudian dia karena nggak punya tiket ya dia pokoknya ke stadion begitu. Iya. Nah di sela-sela pertandingan itu beliau ke Meksiko, ke Kolombia, ke Hmm. Brasil, ke Ke Peru, Peru. Ya. gitu. Weh. ke Kanada. Jadi sebetulnya dia nguntit saya sebetulnya. Oh, Dirasakan kayaknya ya. Iya, iya. Jadi saya Iya. berangkat tanggal 10 Juni 2026 itu pengen ngejar opening seremoninya Piala Dunia di tanggal 11 Juni di Mexico City. Jadi saya berangkat Hmm. itu tanggal 10 dan pulangnya itu tanggal 10 Juli. Saya tidak sampai finalnya Piala Dunia karena nggak kuat harga tiketnya. Gila kan itu. Harga Oh, terbangnya itu bisa sampai seratusan juta tuh. push. Wow. Tapi di sana mahal, ini. Mm-mm. mahal, tapi menurut kita Sasa, Iya. menurut orang di luar negeri kan nggak mahal. Berarti apa?
Berarti kita ini payah. Iya. Lesu ini dolar apalagi pas itu lagi naik-naiknya itu ya 18.000 itu pas itu pakai dolar ya. Kita ke Amerika sekarang, di sana serba mahal ya. Betul ya. Serba mahal. Dulu rasanya ke Amerika tuh murah gitu. Iya. Nah, apalagi ini kan musim summer plus ada event Piala Dunia. Jadi saya pun juga merasakan tahun lalu saya ke Amerika itu bulan Januari. Tahun lalu itu saya memang gabut pengen lihat inaugurasinya Trump. Jadi saya ke sananya Januari itu musim dingin. Jadi tiket-tiket pesawat masih murah. Kita antar kota intercity itu masih bisa dapat 1,5 juta, 2 juta yang Di low dalam cost carrier Amerikanya itu. ya. Terus untuk tidur pun saya kadang sudah biasa di dormitory yang sekamar berempat, berenam, bersepuluh itu saya udah biasa. Jadi masih bisa dapat di angka 500-600 ribu rupiah per malam. Tapi kemarin itu paling murah saya dapat 1,5 juta. Wow. Jadi itu mahal atau murah itu karena rupiah kita kan. Iya betul. Datuk mungkin bisa dipikirkan bisa aja jualan kerupuk Datuk di sana lumayan kerupuknya kaliin berapa itu kalau dolar. Itu pasti sudah disurvei dong Sasa. Oh, ya itu 1 bulan itu Bah bilangnya mau nonton Piala Dunia sebenarnya enggak ini ya survei tuh Bah ke Peru ini kerupuknya gimana nih kerupuk Peru nih. Oh ya, saya itu sangat antusias. Alhamdulillah saya udah ke 53 negara. Tetapi kalau saya paling antusias itu untuk cerita kedua tempat. Yang pertama ke Suriname. Saya tahun lalu yang ke Suriname. Yang kedua yang kemarin itu ke Leticia, Abah. Oh, Leticia. Jadi Leticia itu nama kota di negara Kolombia yang letaknya itu di pojokan. Jadi pojokannya itu antara Kolombia, Peru dan Brasil. Nah, jadi dari Bogota di Kolombia saya terbang sekitar 1 jam atau 1,5 jam. Dari Leticia itu kita bisa nyebrang ke Peru hanya naik kapal menyeberangi Sungai Amazon dan itu cuma 15-20 menit aja. Dari Leticia di Kolombia nyebrang nanti akan ketemu namanya Pulau Santa Rosa. Disebut pulau itu bukan kok di tengah laut, ini pulau daratan di tengah-tengah Sungai Amazon. Lalu dari Santa Rosa di Peru ini naik ferry lagi ke arah yang berseberangan dengan Kolombia, itu bisa ketemu kota kecil namanya Tabatinga. Tabatinga ini masuk negara Brasil. Nah, dari Tabatinga jalan kaki ke Leticia lagi itu mungkin cuma 30 menit juga. Jadi ini border ketiga negara itu tidak perlu cap paspor karena tidak ada poin di sana. Oke, Datuk, pertanyaan terakhir izin ini karena kita durasinya sangat singkat. Dari 53 negara, kerupuk mana yang paling enak? Bagus. Pertanyaan bagus, Sasa. Aduh, ini agak susah karena kerupuk yang paling variatif ya tetap di Indonesia. Saya pernah ke Vietnam itu ada kerupuk Vietnam. Di Thailand juga ada yang kerupuk Thailand. Tapi menurut saya yang paling enak tetap yang dari Indonesia. Karena itu yang sesuai dengan lidah saya. Sasa, saya juga tahu di belakang saya ini ada tenda-tenda. Berarti tadi malam ada yang tidur di sini. Siapa yang ngaku tidur di sini tadi malam? Masih tidur, masih ada kayaknya itu Bah yang tidur. Cuma sungkan aja mau keluar karena kita masih this morning. Masih ada yang di dalam maksud Anda? Oke, terima kasih banyak narasumber pada pagi hari. Pertama kali this morning Sasa yang penontonnya banyak di depan. Di depan ini teman-teman dari Bandung. Abah, dari Banten. Abah, Pak Tamrin Danel menyaksikan lewat live, beliau senang dengan rumah di belakang Bagonjong ya Pak. Oh, itu ada Begonjong ya, ada Begonjong. Beliau ini orang Jambi tapi darahnya Minang, jadi lihat Begonjong itu seperti pulang kampung. Oh. Terima kasih, berarti banyak sekali lihat live dia hari ini, berarti penonton terbanyak S7 redaksi ya. Penonton banyak pagi secara live.
Terima kasih, Abah. Baik, Terima terima kasih. kasih. Narasumber-narasumber senang sekali bertemu. Dan semoga nanti kedepannya akan banyak sekali acara-acara gini, Bah. Satu tahun sekali nggak cukup kayak nanti, Bah. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih semuanya. Dan teman-teman This Morning juga yang sedang menyaksikan kita secara online, jangan lupa besok Senin, besok libur. Jangan ditonton lagi nanti YouTube-nya. Sampai ketemu hari Selasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.